Sudah tambah semangat Oma Opa yang ada di rumah? Tambah semangat ya Oma. Oke. Oma, untuk semakin menambah sukacita pada pagi hari ini, kita seperti biasa tepuk PDC ya. Oma Opa bisa melakukan di rumah. Oke. Sudah siap ya Oma? Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan, yes, 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 hore. Sekali lagi ya Oma, saya juga masih belum fasih ini. Saya harus banyak belajar ya dari Oma Opa ya. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan, yes, 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 hore. Oke, tim PDC yang ada di studio, apakah sudah siap? Oke, mari silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oma Opa. Sapa suster kalau ada yang hadir, siapa tahu ya. Ada Romo juga, Bruder, siapa tahu ada. Kita sapa semua. Sudah kangen ya Oma? 2 minggu gak ketemu dengan PDC online ya? 2 minggu kita nggak ketemu di PDC online ya. Lebih rindu lagi dengan PDC yang ada di rumah kasih ya. Kangen Hen, kamu tidak kangen ya, Hen? kangen. Oh kan. Sehat. Sehat. Itu kita ulangi sekali lagi tepuk PDC-nya ya. Yang semangat ya Oma. Ternyata di depan kita tuh banyak penonton juga. Wah, Oma Opa kita di studio ada tamu-tamu banyak nih di depan. Lain kali Oma Opa kalau ada yang mau beberapa orang kalau mau hadir bisa silahkan. Tapi didata dulu ya. Dan terbatas jumlahnya. Oke, ulangi ya tepuk PDC-nya ya. Yang semangat ya Oma. Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan, Yes, yes, yes. Hore! Luar biasa. Luar biasa. Ben, kenapa kita pakai Ya, baju ungu dong? kenapa coba? Itu maskernya juga bagus ungu semua. Pasti Kenapa? opanya dan suster sudah pintar. Sudah tahu kita mau masuki pekan Prapaskah ya. Sudah siap untuk misa Minggu, misa Kamis, Jumat dan Sabtu Suci. Sudah dapat kuota misa, Cevi? Sudah kan? Hati dan imannya? Ya. Mari Opa, suster, kita mulai acara ini ya. Ya, kita mau siap. bersuka cita dulu dengan lagu-lagu. Ya. Kalau dulu kita di sana bergerak, berjoget, bahkan ada yang maju-maju ke depan ya. Betul sekali. Kalau yang di rumah mau bergerak, berjoget boleh loh. Boleh juga ajak anak, cucu, dan semua yang ada di rumah. Oke. Yuk kita akan bertemu di dalam kasihnya. Meskipun kita 2 minggu sekali ketemu ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, Berkumpul. Kita bersuka cita bersama. kita semua di dalam rumah Sapa Tuhan. saudara-saudara kita. Ulangi sekali lagi Oma Opa bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, Mari bersuka cita. kita semua Kita mau di ada di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Saudaraku dan Tuhan. saudariku. Oma Opa, sudah disiapkan kan hari ini hati dan imannya? Kita mau suka cita bersama. Hari ini istimewa Oma Opa.
Hadirin, ada juga renungan seperti biasanya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Mari Tuhan. bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan semua. Bertemu di dalam kasihnya ya Hen ya. Sudah lebih seger ya? Wah segar. Oma Opa gimana kabarnya? Sehat semua ya, segar ya. Ketemu saudara-saudari yang terkasih meskipun dalam Zoom ya. Meskipun dalam Zoom, Oma Opa ayo kita sampaikan, lambaikan tangan. Mari Sampai kita menyapa. ke atas, ke bawah, luar biasa. Oke. Indah ya hari ini ya. Indah sekali. Mataharinya cerah. Indah. Karena hati kita gembira jadi semuanya indah. Yes. Ya. Kita mau nyanyi lagi? Oh siap. Oma Opa mau menari? Oke, Oma Opa pasti sudah Biasanya kalau menantikan. lagu ini tuh Oma Opanya nari sampai maju-maju. Iya. Ya, depannya sampai full. Betul sekali. Iya. Ya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Ayo kita semua tepuk tangan, Oma Opa, tepuk tangan. Kita suka cita bersama. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam Urapan di kepala kesatuan. Harun. Urapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya urapan di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan Berkatnya agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. 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 Luar biasa. Indah ya, Oma? Indah sekali. Berkat Tuhan dalam hidup kita indah ya. Yes. Kalau semua disyukuri dan diamini, Amin. semuanya pasti indah. Pasti sekali. Sudah capek? Belum. Oh, semangat. Tuhan Allah kita besar. Betul. Besar sekali, maha besar, maha baik, maha kuasa. Sangat mengasihi kita. Betul. Mari kita bersuka. Betul ya, Oma? Tuhan itu besar ya, menguasai alam semesta, dan kita mau Tuhan menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Tuhan Allah di tengah kita. Oma Opa, nanti kalau ada kata-kata besar, Oma begini ya. Buat lingkaran besar. Ayo Oma yang bisa berdiri, kita berdiri ya Oma. Tuhan Allah di tengah Besar. besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan Sukacita. Ayo senyum Oma. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah Besar. kita. Katakan besar. Besar, besar, besar.
mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Nyatakan besar. Nyatakan Tuhan kita besar. 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 Tuhan Allah memang luar biasa. Besar, sungguh besar. Masih Oma, semangat ya, Oma Ya. Opa, Pak Oma, Robert. Oma, Siap, sekali siap. lagi Oma, kita lakukan gerakan besar melingkar. Kita Oke? mau lihat Oma, coba tengok kirinya. Tengok tengok kanan. kanannya. Ayo kita Nah, melakukan gerakan Lihat, besar. lihat sekelilingnya Oma, ada apa? Katakan. Ada apa di sekelilingnya? Teman-teman. Kita mau ajak sekeliling kita untuk memuji Tuhan. Kita mau ajak kiri kanan kita untuk memuji Tuhan. Oh, luar biasa ya. Kalau kiri, omanya ke kiri. Kalau kiri kita tunjuk kiri. Kalau kanan, Kanan? kita tunjuk kanan. Di sekelilingku, Di sekelilingku putar. Putar sambil goyang-goyang Oma. Goyang-goyang. Mana coba dipraktekkan Oma Opa. Ayo kita ke kiri. Kiri. Latihan dulu ya. Kanan. Sekeliling. Sekeliling. Ulangi ya Oma. Kiri. Kanan. Sekelilingku. Ya. Kita gerakannya tangannya di atas kepala. Jadi Ya. sedikit olahraga untuk pergelangan lengan. Kalau bisa megang. Biar nggak kaku-kaku gitu loh Oma. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu Kiri kananku ada Tuhan. Bila ku memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi Kiri kananku semua. ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi kiri kananku ada Tuhan. Kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Kalau Yesus selalu bersama kita, bahagia. Bahagia saat ini pun di studio ini, di tempat Oma Opa, Yesus selalu bersama kita semua, dimanapun Amin, berada. Yes. Karena Yesus itu kekuatan hidup kita, sumber hidup kita. Kuasanya sangat kita perlukan Yes. untuk selalu menyertai langkah-langkah kita. Betul Oma, Opa? Betul.
Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita buka acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur karena Kau boleh kumpulkan kami di acara PDC online ini. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan segala firman-Mu. Kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Andreas Rudi Sulistiono. Kiranya Bapak, Kau urapi, Kau tuntun apa yang dipikirkan dan apa yang akan diucapkan Pak Rudi pada siang hari ini. Semoga melalui beliau, kami semakin boleh mengenal-Mu, kami semakin boleh dekat dengan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di sini. Beracalah Tuhan bersama kami. Biarlah sukacita dan iman kami boleh hanya berarah kepada-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang ada di studio, Ci Eni, Ci Ulan, ada Ci Evi juga tadi ya. Kemudian salam kenal Aldo. Oke, di studio Pak Rudi sudah siap ya? Siap Bu. Oke. Oma Opa, kita lanjut PDC pada pagi hari ini dengan renungan ya. Pagi ini di studio sudah ada tamu yang tidak asing lagi ya Oma Opa. Biasanya sering memberikan renungan pada saat kita PDC online di Rumah Kasih. Mari Bapak Antonius Rudi Sulistiono yang akrab disapa dengan panggilan Pak Rudi. Saat ini Pak Rudi di usia 63 tahun masih aktif sebagai pendoa dan pembicara atau pewarta di lingkungan Musi, wilayah Vincentius, Paroki Gereja Gedangan. Sebentar lagi Pak Rudi akan memberikan kita renungan dengan tema Bertobatlah segera, kapan lagi? Temanya sangat menarik Oma Opa. Oke, kita langsung saja sapa Pak Rudi dan kita persilahkan Pak Rudi untuk bisa memulai renungan. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ralat dulu, usia saya sudah tua, bukan 63 Bu, tapi 66. Lak-caplak. Nah, kalau orang Inggris bilang lak-caplak. Ya, sip. Ya. Selamat siang Oma Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh bukan main, hari ini saya bahagia sekali. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, masih bisa bertemu dengan Oma Opa setelah sekian lama. Sesungguhnya saya kangen untuk kita bisa berkumpul seperti dulu. Saya bisa colak-colek lengannya Oma Opa, bisa nuntun Oma Opa yang mau jatuh naik tangga, bisa nggodain Oma Opa. Semoga itu semua dalam waktu dekat bisa terjadi, karena yang Mbau Rekso tempat itu belum mengizinkan kita untuk menempati di sana. Semoga segera bisa kita tempati, kita ketemu lagi dan akan jauh lebih indah. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala situasi, di dalam keterbatasan, kita masih bisa bertemu. Amin. Amin. Baik Oma Opa, pada pagi hari ini atau siang hari ini, tema kita adalah tema yang umum. Setiap tahun, setiap kita mau masuk dalam masa Prapaskah, temanya itu sama kok, pertobatan. Ya, karena pada saat inilah sesungguhnya Tuhan itu meminta kita untuk menyelidiki hidup kita yang sesungguhnya.
Tuhan, apakah aku layak di hadapan-Mu? Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh anak-Mu, hamba-Mu yang hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki? Maka Oma Opa, kita tidak pernah tahu, satupun dari kita tidak pernah tahu kapan masa perjalanan hidup kita di dunia ini akan selesai. Karena hidup itu cuma sebuah perjalanan. Hidup itu bukanlah tujuan. Satu-satunya tujuan kita sesuai dengan iman kita adalah kita mau masuk ke rumah Bapa di surga. Dan untuk itu kita harus sempurna. Karena Tuhan Yesus mengatakan anak manusia itu sempurna adanya dan engkau harus sempurna untuk layak tinggal bersamamu di surga. Maka pertobatan itu sungguh-sungguh amat penting. Ya, sungguh-sungguh amat penting. Maka marilah pada siang hari ini kita akan mencoba untuk menyelidiki hidup kita. Tuhan, apakah pada saat undangan-Mu kepadaku sampai aku layak untuk masuk ke surga? Ya, Oma Opa, sesungguhnya saya pengen manggil saudara-saudaraku saja ya, supaya lebih akrab. Wong kita itu umurnya hampir sama, Oma Opa. Oh, Oma Opa, suster, bruder, ya mungkin barangkali ada suster bruder yang menyaksikan. Usia kita tuh hampir sama. Oma Opa tuh mungkin 70, ya kacak-kacak sedikit lah. Kalau orang Inggris bilang kita itu sak pelantaran, meh podo, ya usianya. Baik, saudara-saudaraku, Oma Opa, suster bruder, kita akan ambil satu bacaan dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 7. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 7. Judul dari perikop ini adalah Sabda Bahagia atau Ucapan Bahagia. Mari silakan kalau Oma Opa yang bawa kitab suci di rumah silakan dibuka. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka naiklah dia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun segera berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar tadi sesungguhnya adalah inti dari seluruh ajaran Tuhan di dalam kitab suci. Sabda bahagia. Kita boleh membayangkan pada saat itu Tuhan Yesus mengajar di depan orang yang demikian banyak. Maka kenapa dia harus naik ke atas bukit? Karena saat itu nggak ada mic, nggak ada toa. Jadi suara Tuhan itu harus didengar oleh orang banyak. Maka dia naik ke atas bukit, mengikuti ya berbalik arah dari angin yang ada di belakang Tuhan Yesus. Maka suara Tuhan dari atas bukit itu sampai kemana-mana di depan ratusan orang yang mendengarkan. Maka itulah pertanyaan kita terjawab. Kok bantemen ya suara Gusti Yesus sampai orang ratusan itu bisa mendengar di bawahnya. Nah, saudara-saudaraku, Oma Opa, sabda bahagia Matius 5 ini, kenapa saya mengatakan ini adalah inti seluruh ajaran Tuhan di dalam kitab suci? Karena apa yang tertulis di dalam sabda bahagia ini dari para eksegit atau ahli kitab suci mengatakan inilah ipsima verba. Ipsima verba itu adalah kata-kata yang keluar langsung dari mulut Yesus.
Itulah kata-kata yang sungguh dikatakan Tuhan untuk mengajar murid-muridnya. Kadang-kadang kita terlalu jenuh atau ya bagi oma-opa yang usianya sudah 70-an membaca kitab suci setebal itu. Kadang-kadang aduh mataku serapa diketok ya. Aduh bosen aku dan seterusnya. Kalau itu semua terjadi, semoga enggak terjadi ya. Kitab suci itu sungguh indah kok. Kalau semua itu terjadi, cobalah untuk menikmati Matius 5 ini. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Matius 5 ini, maka kita pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu, oma-oma, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang ada marilah kita nikmati. Ya, 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena merekalah yang memiliki bumi. Kalau kita bisa memiliki bumi dan surga, belah, senengi bukan main. Ya, dulu waktu saya masih muda, itu ada semboyan, ya, semboyan dari anak muda itu gini. Muda foya-foya, tua kaya-kaya, mati masuk surga. Enak men ya. Nah, semboyan itu semboyan dulu. Sekarang kita tidak mungkin di dalam hati merasa, Tuhan kalau aku sak kepenake dalam hidupku, apakah aku layak tinggal dekat dengan Engkau? Tidak. Miskin di hadapan Allah itu bukan miskin di hadapan manusia. Ya, ingat dalam perikop yang ditunjukkan Tuhan Yesus secara nyata sekali. Persembahan seorang janda miskin. Apa yang terjadi di dalam aula atau di dalam bait Allah? Ketika orang Farisi berkumpul, mereka mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah memberi aku panenan yang berlimpah, Engkau telah beri aku harta yang melimpah, ya, maka aku berikan hasil yang terbaik untukmu. Mereka mengacungkan tangan ke atas supaya dilihat semua orang dan memberikan begitu banyak hal untuk persembahan di bait Allah. Tetapi di pojok, pipis seorang janda miskin bersama anaknya yang kecil, untuk menengadahkan kepalanya aja dia tidak berani. Jadi dia mengatakan, Tuhan hanya inilah yang kumiliki. Dan dia berikan uang yang salah, enggak berarti itu dia masukkan ke dalam kotak persembahan di bait Allah. Namun Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya, siapakah yang berharga di mata Tuhan? Janda miskin itu. Karena dia miskin di hadapan manusia, tetapi dia kaya raya di hadapan Tuhan. Karena dia berikan semua yang dia miliki. Kalau kita ya beri, alah paling pol 10 lah, per 10-an. Kalau kita di atas 10%, mani-mani, mbohi mani, enak tak tuh kok ini dan seterusnya. Nah, oma opa, bapak ibu, miskin di hadapan Allah dan miskin di hadapan manusia itu sungguh berbeda. Karena pada saat kita dipanggil Tuhan, ya, kita yang kaya raya itu semuanya kita tinggalkan, tidak kita bawa. Saya mau tanya, nanti Oma jawab sendiri dalam hati, siapa yang berani menjawab tidak. Nah, apakah ada di antara kita yang tinggal seterusnya dan selamanya di dunia ini? Nah, kita akan mengatakan, ya enggak toh, suatu saat aku harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan berarti mempertanggungjawabkan hidup kita. Jadikan hidupku berarti, itu sering kita katakan kepada Tuhan dalam pujian kita. Kalau hidup kita tidak berarti bagi siapapun, kita tidak berharga di mata Tuhan. Oma opa, kesombongan kita kadang-kadang menutup cinta kasih Tuhan. Ya, kita merasa tanpa Tuhan pun aku sanggup kok. Aku punya segalanya, aku bisa melakukan apapun. Gak urusan deh Tuhan. Lalu kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk memuji Tuhan. Tidak, dari apapun yang kita lakukan itu bukan untuk aku, bukan untuk saya, tetapi untuk kebesarannya, ya, kebesaran Tuhan. Yohanes mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ya,
Dia tahu apa yang dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan aku yang dipuji-puji, tetapi biarlah Tuhan melihat aku sebagai perwujudannya, karena aku penuh cinta kasih. Oma Opa, satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan dalam hidup kesombongan saya, ya, 3 tahun yang lalu sebelum ada corona, ya, kita masih bebas ketemu. Suatu hari saya diundang oleh sebuah keluarga sederhana di Tanah Mas, rumahnya kecil, mobil nggak bisa masuk. Seminggu yang lalu suami dari si ibu ini meninggal dan saya kebetulan bertugas untuk memakamkannya. Seminggu kemudian saya diundang melalui SMS, Pak, mohon hadir di rumah kami buruh kecil, semoga Bapak mau hadir untuk kita mengadakan ibadat. Singkat kata, kami berdoa di rumah itu, dihadiri oleh umat-umat lingkungan, ada kira-kira 15-20 orang, uyel-uyelan dan tidak karuan. Setelah ibadat selesai, ya, umat pada pulang karena yang disuguhkan itu sangat sederhana lah, getuk lindri dengan air putih, lalu mereka pulang karena sang pemilik rumah ini memang orang yang sederhana. Saya dikatakan, Pak Udi jangan pulang dulu ya, nanti kita makan malam bersama. Lalu saya bilang, alah Oma, maaf Oma lagi, maaf Bu, nggak usah, sudah saya tak pamit. Jangan Pak, jangan, kami pengen makan bersama Pak Udi. Ya baik, saya harus menghargai mereka dan saya sok rendah hati. Ya, oke dah, makan seadanya. Setelah semua sepi, ya, tinggal ibu yang kehilangan suami seminggu yang lalu, 2 anaknya dan seekor anjing. Dia melihara anjing yang lucu, besar anjingnya. Itu kami masuk ke dalam. Saya kaget, Oma Opa, ruangan dalam yang namanya ruang makan itu ya seperti itu, dengan meja butut dari kayu, sebelahnya itu ada rak piring dari besi itu yang sudah karaten semua, lalu piring-piring dan gelas diletakkan di situ. Ada satu meja kecil di mana ada lauk pauk yang tersedia itu 2 bungkus yang belum dibuka. Lalu kami duduk dan ibu itu mengatakan, Pak, ini nasi goreng yang paling enak loh di Tanah Mas, dan ini satunya bakmi yang paling enak di Tanah Mas. Dia mengatakan, baik Bu, yuk kita makan. Ya. Aku makan, ibu itu berdiri, saya mau diambilkan piring. Wah, lalu saya sok rendah hati, udah usah Bu, saya tak ambil sendiri. Saya melangkah ke rak itu ngambil piring. Biar kelihatan rendah hati, saya ambil piring yang paling jelek. Nah, lalu ibunya, jangan Pak, jangan pakai yang itu. Enggak apa-apa Bu, saya pakai piring ini aja. Nah, waktu kita mulai makan, itu si anjing itu mendekat gitu. Lalu saya bilang pada ibunya, waduh enak Bu makanannya, saya tak ngambil ya Bu ya. Lalu ibunya tiba-tiba mengatakan begini, Pak, tadi renungannya menyentuh hati Pak, bagus sekali. Lalu saya bilang, terima kasih Bu, ya ini anjingnya aja seneng loh Bu, deketi saya terus. Nah, lalu ketika saya mau ngambil nasi goreng, ibunya, maaf, itu si anjing deketi Bapak karena Bapak mau makan pakai piringnya dia. Mati aku. Jadi itu satu balasan, karena pada saat itu saya bukan rendah hati sungguh, tapi munafik. Saya ingin tunjukkan, saya dengan piring yang paling jelek aja, nggak usah paling bagus. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, oma-oma, Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik, yang menutupi kehebatannya seakan-akan kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ternyata itu membuat diri kita, wah, biarlah bukan Tuhan yang dipuji tapi aku. Lalu kita tepuk dada, itu sama sekali bukan miskin di hadapan Tuhan. Nah, satu hal yang kita tahu persis, Tuhan tidak suka kita melakukan itu. Karena apa? Ketika kita merasa mampu untuk melakukan segalanya, kita tidak butuh dengan Tuhan lagi. Aku bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Padahal apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami saat ini, tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan apa-apa. Ya, kemarin pada saat abu-abu apa yang kita nyanyikan? Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, kita hanya debu. Debu yang diangkat, dimasuki dengan roh Tuhan dan menjadi anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu, pada siang hari ini kita ingin mencoba untuk sesuai dengan tema kita,
bertobatlah segera. Kapan lagi sih? Nah, karena kita tidak pernah tahu sisa usia kita itu tinggal berapa. Mungkin kita tinggal punya waktu hari ini, kita masih punya waktu seminggu, 10 hari, setahun, 10 tahun, kita tidak pernah tahu. Dan Tuhan selalu mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak engkau duga. Kita tidak pernah tahu saat undangan kematian itu hadir di dalam diri kita. Bapak Ibu, semua tahu apa arti kata tobat ya? Nah, oma yang paling tahu nih. Opa juga tahu kok. Apa artinya tobat? Nah, lalu oma menjawab, soto babat. Aduh. Kalau topi, soto sapi. Kalau soto ayam apa? Toa. Nah, tidak. Tobat itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Bertobat berarti tahu, Tuhan, aku sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu dan aku akan mengubah itu semua. Karena Tuhan itu punya kuasa, Tuhan Yesus itu mencintai kita, Dia melakukan banyak hal untuk kita, tetapi iblis tidak tinggal diam. Ya, setan itu berkeliaran di hadapan kita, di sekitar kita. Kadang-kadang kalau kita, nah ini ada satu kata mutiara dari saudara-saudara kita yang Konghucu ya, tapi selalu saya pakai. Jangan senang melihat orang lain susah, tetapi jangan susah melihat orang lain senang. Kalau kita susah melihat orang lain senang, itu namanya iri hati. Kalau kita senang melihat orang lain susah, itu nyokolke, sokol, wonge gak enak. Saiki kecemplung kali itu sokol. Hati yang lembut adalah hati yang mengampuni, bukan hati yang nyokolke, hati yang cemburu, hati yang tamak, hati yang tidak terima dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku kok kayak gini? Aku nggak punya mobil, punyanya Brompit tok. Brompit aja brek-brek. Kita nggak ingat ada banyak saudara kita yang numpak pit, tidak kuat beli Brompit. Ketika kita hanya punya sepeda, kita mengatakan, Tuhan, kenapa aku nggak bisa beli Brompit? Aku bisanya naik sepeda. Ingat, Oma Opa, ada banyak saudara-saudara kita yang berjalan kaki untuk pergi bekerja. Mereka tidak mampu beli sepeda. Dan saudara kita yang berjalan kaki, ayo aku ki kok gak iso duwe Brompit, gak iso duwe pit, kenapa yo isone mlaku. Ingat, ada banyak saudara kita yang hanya terbaring lemah di rumah, tidak mampu menggerakkan kakinya. Maka bersyukurlah. Seseorang yang mampu bersyukur, dia bahagia. Ya, atas apa yang kita miliki pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam keterbatasanku, di dalam kekuranganku, aku tahu Engkau memberikan yang terbaik untuk hidup. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Itulah hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah hati yang akan diisi dengan curahan cinta kasih Tuhan. Bukan hati yang kotor. Tuhan tidak sudi kalau kita taruh di dalam tong sampah. Tuhan mau kalau kita taruh dalam bejana yang bersih. Oma Opa, beberapa waktu yang lalu, sudah lama ya, itu di neraka ya, di neraka itu ada konvenas. Para setan itu wah rapat, banyak setan-setan kumpul, mereka rapat di sana. Lalu mereka tanya usulan sama anggota-anggota setan. Ada setan tua, setan gede, setan gendut, setan kecil, setan anak, macam-macam. Setan anak itu namanya tuyul. Itu mereka kumpul di situ. Lalu si setan besar sebagai pembicara ini bilang, ya, bukan saya ya, di neraka, bilang, saudara-saudaraku, kita tidak bisa kalau tinggal di sini tok. Kita harus berkarya. Kita harus turun ke bumi, ya. Kita harus turun ke bumi. Jangan biarkan hanya Tuhan yang kerja. Kita harus. Nah, kita mau pengaruhi hati-hati orang itu. Lalu pembicara ini bertanya, pembicara setannya, enaknya di mana ya? Kalau kita turun ke bumi ini, kita tempatkan diri kita di mana? Lalu si setan senior bilang, kita turun, kita ke puncak gunung. Wah, di puncak gunung kita bisa melihat banyak hal, kita bisa melihat banyak manusia. Ya, di sana kita bisa berkarya. Lalu yang lain mengatakan, lah kalau kamu di puncak gunung, yang mendengarkan kamu siapa? Di
Di sana sepi, nggak ada orang, percuma. Lalu setannya itu, oh iya ya, benar. Nah, salah satu setan wedok, nah ini bilang, kita ke mall aja. Wah, di mall itu ramai banyak orang. Kita bisa berkarya di dalam mall. Lalu yang lain mengatakan, alah percuma, di mall itu nggak ada yang memperhatikan kamu. Yang dilihat itu baju-baju yang bagus, makanan yang enak, percuma. Kamu nggak dianggap lah di dalam mall itu. Mereka bingung, enaknya di mana? Lalu setan kecil itu maju ke depan, indik dan mengatakan, aku tahu tempat terbaik di mana kita bisa bersemayam di dunia. Di mana? Cak cilik, ayo jawab. Di dalam hati manusia. Kamu semua terdiam dan mengatakan betul. Dan mereka turun ke bumi dari neraka itu, masuk ke dalam hati manusia. Hati saya dan Anda sekalian. Oma, opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita iri hati dengan orang lain, ada setan di dalam diri kita. Ketika kita benci dengan orang lain, ada setan di dalam hati kita. Ketika kita menyimpan dendam kebencian yang tidak bisa kita maafkan, kita menyimpan setan di dalam hati kita. Ya. Dan setan itu selalu berkarya. Dia mempengaruhi seluruh hidup kita. Dia mempengaruhi hati kita. Dan ketika dia ada di dalam hati kita, maka hati kita menjadi bejana yang kotor. Tuhan tidak mau untuk singgah di dalamnya. Kita seringkali bertanya, Tuhan, aku mengundang Engkau, aku berdoa kepadamu, aku memohon dengan segenap hati, aku sudah novena peng 10, tapi Engkau tidak jawab doaku, kenapa Tuhan? Ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan, ingat, di dalam Yesaya 59, di situ dengan jelas Tuhan mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk meraihmu, ya, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doamu. Tetapi yang menjadikan engkau tersembunyi daripadanya adalah kejahatan. Dan yang menjadikan dia menjauh dan tidak menjawab doamu adalah dosa-dosamu. Dosa menjadikan kita jauh dari Tuhan. Dosa mencerai-beraikan kita dari Tuhan. Tuhan, aku belum bisa kok mengampuni orang itu. Nyeriki hati tenan. Aku benci banget delok deknen dan seterusnya. Ketika kita belum bisa memaafkan seseorang, kita menyimpan bangkai di dalam hati kita. Dan bangkai di dalam hati kita itu membuat kita busuk, menyebar kemana-mana, dan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya di dalam masa Prapaskah ini untuk kita memperbaiki hidup kita. Kemarin ya kita mengikuti Minggu Palma. Apa yang kita dapat dari Minggu Palma? Apa yang kita lihat dari Minggu Palma itu? Ya. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Wah, orang-orang itu menyambut dia, ya, mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Tangan mereka di tepi jalan itu berdiri bersama-sama, jubah dibuka, digelar, ya, di pinggir jalan Tuhan Yesus naik keledai yang belum pernah ditunggangi masuk. Dan orang di kanan kirinya itu dengan tangan memegang daun palma, mulut mereka mengatakan, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud, selamat jalan Raja Daud. Ya, itu yang dikatakan. Tetapi belum seminggu setelah itu, apa yang mereka katakan pada hari Jumat nanti? Dengan mulut yang sama, dengan tangan yang sama mereka mengatakan, salibkan dia, bebaskan Barnabas. Ya, orang yang sama, mulut yang sama, tangan yang sama mengatakan yang berbeda kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedih melihat sikap saya dan Anda sekalian ketika kita menjauh dari Dia. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengubah dosa kita. Apa yang kita katakan setiap hari ketika kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu janji kita kepada Tuhan, dan itu harus kita tepati, mengampuni terlebih dahulu, karena Tuhan itu jauh-jauh hari sudah mengampuni kita. Mari Oma, Opa, saudara yang terkasih, jangan lewatkan masa Prapaskah ini dengan begitu saja. Sebagai penutup dari renungan kita pada
siang hari ini, mari kita ingat ya, milikilah hati yang tidak pernah membenci, milikilah kata-kata yang tidak pernah menyakiti, dan milikilah Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita ingin berubah, kita ingin hidup seperti apa yang Dia inginkan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan kepadamu. Kami mau berubah, kami mau menjadi hidup yang sesungguhnya dekat dengan Engkau, seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Tuhan, kami mau tinggalkan semua yang lalu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Kau tegur kami semua, Kau ingatkan kami semua. Kadang kami tidak beda dengan orang Farisi. Kami tutupi kebusukan kami dengan kemunafikan. Namun pada hari ini kami mau buang semuanya. Kami mau jadi seperti yang Kau inginkan. Hidup dengan tulus, hidup dengan rendah hati, hidup dengan kelemah lembutan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melakukan apa yang kami katakan dengan bibir kami, dengan tangan kami, dengan perbuatan sejati yang Kau inginkan. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau buang semuanya yang tidak Kau inginkan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya, karena Engkau lah yang maha baik, Engkau yang selalu menaungi hidup kami sekarang dan selama-lamanya.
Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Rudi yang sudah membawakan renungan bagi kita semua. Pak Rudi, saya tadi mengikuti renungan yang sudah Pak Rudi bawakan. Mungkin saya akan menanyakan lebih detail ya Pak. Tadi ada kata-kata jadikan hidup kita itu berarti. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih panjang Pak Rudi. Baik. Bagaimana membuat hidup kita ini bisa berarti saat ini. Baik. Terima Ya. kasih. Makasih Bu Ike. Oma Opa, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kesempatan yang baik untuk menjawab pertanyaan Bu Ike itu. Jadikan hidupku berarti. Kenapa saya katakan kesempatan yang baik? Karena kita baru saja melalui satu situasi yang sangat sulit, di mana kita dicekam ketakutan, di mana kita hidup di dalam kekhawatiran di masa pandemi yang lalu, sehingga kita itu lebih cenderung tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ya, banyak hal. Dulu kalau kita ketemu dengan teman lama, langsung halo, kita mau merangkul dia. Kemarin saya ke Tatalan, ya Tatalan tahu artinya ya. Saya ketemu dengan teman lama, sudah hampir setahun nggak ketemu di Tionghoa Iwan kebetulan. Dia melihat saya, langsung saya begitu senang, saya dekati. Apa yang terjadi? Dia mundur-mundur. Sorry pak. Jangan salaman, jangan dekat-dekat. Nah, iblis itu berkarya dengan menjauhkan diri kita dengan orang lain. Kita lebih senang mengunci diri, enggak terima tamu. Kita enggak urusan dengan orang lain, sehingga kita tidak berarti untuk orang lain. Maaf ya, Oma Opa, satu pengalaman pahit yang saya alami di masa pandemi itu, hampir setiap hari, hampir setiap malam, saya ditelepon oleh yayasan karena ada saudara kita yang dipanggil Tuhan. Saya selalu mengatakan, cari romo dulu, cari prodiakon setempat. Mereka mengatakan, aduh Pak, sorry ya, nggak ada yang mau. Nah, dengan demikian hidup kita tidak berarti untuk orang lain. Hidup kita baru berarti kalau kita bisa memberikan sesuatu sekecil apapun untuk orang lain. Ya, kalau lihat tonggone montore mogok, kita keluar, tak wangi nyurung ya Pak, hidup kita berarti. Tapi kalau kita keluar dan mengatakan salah ya montore bobrok akhirnya gak diganti-ganti, kita tidak berarti. Mungkin itu Bu Ike, nanti kalau saya jawab lebih panjang nanti waktunya habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi, tapi cukup membawa hal yang baru ya, karena memang saat ini kita merasa ketakutan, kita merasa cemas, nanti kalau kena COVID gimana, dan memikirkan efek-efek yang lebih lanjut. Kita lupa bahwa dengan apa yang kita ada saat ini, apa yang kita punya saat ini pun, apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun, itu yang baik di mata Tuhan, kita harus tetap lakukan. Terima kasih Pak Rudi buat jawabannya. Mungkin Oma-Oma, Opa ada yang mau bertanya? Bisa memberi tanda melalui Zoom ya. Nanti kita akan open mic-nya. Silakan Oma-Oma, satu Atau pertanyaan. mungkin melambaikan tangan, Oma, Opa yang mau bertanya kepada Pak Rudi pada kesempatan ini. Saya lihat kok belum ada Pak Rudi. Oke, mungkin sudah pada cukup jelas semua ya, Oma, Bu, Opa. ada Bu? Tadi memang Pak Rudi, ada? Ibu Luciana Wijaya katanya. Ibu Luciana Wijaya. Oke, boleh dibantu Pasar untuk open mic Ibu Luciana Wijaya. Sebentar ya, Bu Lucy. Oma Lucy, bisa minta tolong di open mic-nya? Enggak bisa Bu Ike, udah dilanjut aja Bu Ike. Ya. Oh oke, ya. Maaf ya Oma, ini mungkin masih di lock untuk mic-nya. Oke, kita akan lanjut ke acara berikutnya.
Mari kita sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali buat Pak Rudi yang telah membawakan renungan bagi kita semua. Semoga renungan yang telah dibawakan oleh Pak Rudi ini boleh membawakan kita berkat yang positif bagi kita semua, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Oke, untuk menanggapi renungan dari Pak Rudi, kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari silakan si Zeni dan tim yang ada di studio. Terima kasih Ike. Terima kasih Pak Rudi, penjelasannya sungguh luar biasa, simpel dan mudah dipahami. Sampai saya tadi mendengarkan dengan Cik Evi, kita bilang bagus ya Cik bagus ya. Wah, bagus. Karena begitu sederhana bahasanya dan mudah dipahami. Betul ya Oma Opa? Betul. Saatnya bertobat, mumpung masa Paskah. Mari kita gunakan hidup kita ini untuk memberkati. Masih ada kesempatan yang setiap hari Tuhan berikan kepada kita, jangan kita lewatkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pakailah hidupku untuk melayani. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berkat. sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Bila sudah saatnya nanti. jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Ike, silahkan dilanjut untuk acara berikutnya. Ya, terima kasih si Zeni. Mau apa? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan renungan dari Pak Rudi. Sekarang ya Oma, supaya sehat jasmani, kita akan senam di rumah masing-masing. Mari silakan Cik Heni dan teman-teman. Selamat pagi, Romo, Suster,
para suster, bruder, frater, oma opa sekalian, bapak ibu, apa kabarnya? 2 minggu kita tidak bertemu. Senam-senam yang kemarin-kemarin sudah dipraktekkan ya bapak ibu, oma opa, para suster, dipraktekkan kan? Berarti hari ini pasti sehat ya, sehat tubuh, jiwa, dan tadi sudah mendengar renungan, roh kita juga sehat. Pada pagi hari ini, lihat, kita jalan jauh sampai ngos-ngosan, cari lapangan. Ini lapangannya luas sekali. Jadi pagi hari ini yang ikut senam 3 orang, biasanya 2 orang, sekarang 3 orang, ya. 3 orang untuk senam, menghirup udara kehidupan. Tuhan memberikan udara yang bagus, cuaca yang bagus saat ini, saat kita senam. Maka mari pergunakan cuaca bagus, udara bagus itu. Jangan lupa setiap kali kita senam, kita ambil nafas dari hidup, udara kita hirup, udara dari Tuhan yang gratis, kita hirup, kita keluarkan melalui sini ke mulut, ya, sampai sininya kamis. Setiap kali awal dari senam kita lakukan itu. Kita senam pelan-pelan, ya, yang harus dilakukan itu kontinu senamnya. Jangan tunggu 2 minggu sekali baru senam ya, oma, opa, suster, bruder, romo. Setiap hari paling dikit 10 menit kita lakukan. Senam apa yang ingat terserah. Mau gini-gini, mau gini-gini, terserah. Paling penting gerak supaya badan kita lentur, enak, bangun tidur juga sehat. Mari kita senam, hirup udara dari hidung, buang dari mulut. Yuk. Tarik dari hidung, tangan, turunkan. Lagi tarik dari hidung, turunkan kembali. Sekali lagi, tahan. 1, 2, 3, keluarkan. Yuk kita mulai pemanasan jalan kaki. Yuk. Jangan lupa senyum. Kita jalan begini saja juga sudah sehat. Yang bisa berdiri, silakan berdiri. Yang ingin duduk, tetap olahraga sambil duduk. Kakinya tetap seperti ini, angkat-angkat, ya. Tangannya dikibas-kibaskan, jangan lupa. Biar sedikit keringat keluar, tidak masalah. Tidak keluar keringat juga tidak masalah. Dan paling penting badan kita lentur semuanya. Tidak kaku, terutama dibangun di pagi hari bangun tidur. Kita berhenti supaya dari leher atas kepala kita tidak kaku. Kita olahraga dari atas. Tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Kita tarik sampai sini terasa ya. Oma, opa, suster, ayo kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliknya. 1 sampai sini terasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita putar kepala dari bawah pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, terus pelan-pelan. 5, 6, 7, 8. Kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masih olahraga di sini ya, oma, opa, suster. Coba kita olahraga mulut supaya tidak kaku ya. Kita katakan tapi yang keras sampai sininya terasa ya. Ayo. Kita katakan tapi sampai yuk kita katakan oma, opa, dengan berat hati kami akhiri senam pagi hari ini yang sebetulnya untuk gerakan mulut masih banyak sekali. Nanti 2 minggu lagi kita terusin ya, karena saya kasih waktu cuma 10 menit. Tapi tolong gerakan yang sudah saya praktekkan tadi, yaitu setiap hari diulangi, hitung 8 kali, hitung lagi 8 kali 4 atau kali 2 boleh. Demikian para suster, romo, bruder, oma, opa, bapak, ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan seluruh keluarga. Dadah. Oke, terima kasih Cik Yok dan teman-teman yang sudah membawakan senam pada siang hari ini. Oma, opa, sudah segar, sudah tambah berkeringat ya. Oma, opa, kalau ada yang haus mungkin bisa mengambil minum dulu. Sambil sebentar lagi kita akan ada kegiatan buat oma, opa ya. Kemudian kita serahkan kepada si Zeni untuk membawakan kegiatan tebak wajah pada siang hari ini. Mari silakan, Cik. Terima kasih ke Oma. Sudah seger, sudah semangat. Minum dulu. Habis senam minum dulu. Wah, luar Biar biasa. biar gak haus, biar tetap semangat.
Saya mau menyapa ini yang tadi disapa Oma Opa Oma, terus loh. Opa. Ternyata ada suster dari BSB di mana Suster. ya? Tolong ditampilkan. Selamat pagi, suster. Selamat pagi suster. Tolong ditampilkan di layar yang besar. Kita rindu sama suster-suster ini. Sudah 2 tahun nih kita nggak. Wah, seru sekali melambaikan tangannya. Halo suster. Suster. Hen, Wah, suster ini suka spesial ya, hari Hen. ini. Harus kamu kasih Ya. sesuatu kejutan ini. Wah, suster sudah lama nggak ketemu. Kalau nggak ketemu rindu ya. Kita Rindu, mau bagi-bagi rindu hadiah ya, setengah suster. rindu. Terima kasih. Nih, suster siapa nih yang di depan itu? Halo suster, sudah makan belum? Belum, sama seperti kita belum makan. Susternya ketawa pasti itu. Halo suster. Gimana Hen? Suster, main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan tokoh Alkitab ya, suster. Wah, berarti. Tokoh Alkitab. Ayo, Wah, Hen. temanya berat ya. Waduh. Ini gampang. Ini apa namanya? Untuk semua juga ya selain suster. Lah ini Tapi juga apa juga. pertanyaan pertama saya mau khususkan untuk suster dari BSP dulu. Ya, Luar suster. biasa. Berarti ini spesial untuk Ya. suster ya. Kalau tahu nanti dijawab ya. Oke? Siap ya. Lambaikan tangan suster. Ya, susternya lambaikan Lambaikan tangan, suster. Nah, dah. Ayo tuh, udah ditunggu suster ini. Ya, silakan ditayangkan gambar pertama. Ini tokoh dalam kitab suci. Wow, apa itu ya? Apa ini siapa tokoh siapa ini yang ada ikan besar warna biru? Pasti tahu nih, suster nih. Ikan paus. Paus atau paus? Ikan paus. Suster bisa dibuka suster, mic-nya suster. Ya, tokoh Alkitab siapa yang identik dengan ikan paus? Oh sudah dibuka kok, ikan paus. Ya. Nabi Yunus. siapa? Nabi siapa, suster? Yunus. Ya. Suster. Oh, suster kok tahu toh suster kalau ikan bandeng loh, ikan bandeng. Suster, bisa tolong diceritakan singkat saja ceritanya gimana Nabi Yunus kok sama ikan paus? Suster, tolong ini loh, suster kita tuh di studio tidak tahu hubungannya ikan besar, ikan paus dengan Nabi Yunus. dengan Nabi Yunus. Ayo suster disampaikan sebentar, 1 patah 2 kata saja. Suster. Nabi itu masuk di ikan paus seperti Ibu Empat ini seperti Dawet saja ini masuk di ikan. Oh, lah kenapa suster kok Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus? Melarikan diri. Melarikan diri dari siapa suster? Mbok kejar mungkin. Lo Nabi Yunus mbok kejar-kejar, mau cium jadi ini masuk ke ikan besar. Suster Kok, sih. kenapa suster kok Nabi Yunus masuk perut ikan paus? Itu kan dari Nive perintah Tuhan, terus dia itu mau mengikuti kehendak sendiri, akhirnya ditangkap oleh ikan paus. Oh iya. Oh, gitu tuh ceritanya, Hen. Ceritanya itu Nabi Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberikan peringatan kepada umat Niniwe ya. Ya. Tapi Nabi Yunus nggak mau, dia melarikan diri naik kapal gitu. Kapalnya di tengah jalan ada ombak besar. Nah, orang yang di kapal itu bilang harus ada yang dikorbankan. Dipilihlah Nabi Yunus itu, ditelan ikan paus. Kenapa kok ikannya paus toh? Ya kalau ikan teri ya nggak cukup toh Ibu. Ya suster mesti nanya loh, kok ndak ikan bandung, ikan gurame? Kalau ikan bandeng enak dipepes toh Ibu. ikan itu kan laut dalam soalnya ikan paus tuh. Ikan paus itu ikan laut dalam. Kalau zaman Nabi Yunus kan ndak denggone tambak. Ya suster ya. Ikan paus itu Katolik. Ikan paus itu Katolik. Ikan pausnya Katolik. Luar biasa ya. Bener suster. Suster betul ya? Suster dapat hadiah ya? Tunggu Terima kasih, suster. Tunggu kedatangan kita ke BSP ya suster ya. Nah sekarang Sekarang pertanyaan kedua. Kedua. Saya mau lempar ini ke
Bruder Rindang Lambet. Asih. Ya, tempatnya Bruder Lambet. Tolong Oma ditayangkan. opa yang ada di Panti Beredar Rindang Asih, Pamularse. Sudah ada singa. sekarang? Loh, mana? Singa. Kok singa? Oh. Oh, Bisa. itu Panti Beredar Rindang Asih apakah bisa open cam? Karena ini kok gambarnya merah semua. Bisa open cam untuk menyapa oma opa, apakah masih bisa mengikuti acara ini atau sudah meninggalkan? Gimana, Gimana? Bruder? Suster, oma opa di Bruder di Rindang Apakah Asih mendengar dan melihat kami? Bruder. sudah di on belum? Padahal ini dibuka loh. Oke, kalau begitu nanti aja ya. Ya, Kita ya, untuk oma oke. opa dulu aja mungkin. Sekarang brudernya baru. pertanyaan kedua, singa. Apa ya yang berkaitan dengan Ini singa? untuk oma opa Tokoh? semua ya, untuk oma Silakan opa. opa-oma yang bisa menjawab, lambaikan tangan. Itu apa? Ndak usah mencet-mencet HP. HP-nya yang di mic, yang ada gambarnya mic, ndak usah dipencet-pencet. Soalnya ndak bakal bisa ngeluarin suara. Jadi oma opa Yang cepet-cepetan. bisa lambaikan tangan. Ya, silahkan Ibu Priska Indang. Apa tokoh Alkitab apa yang ada kaitannya dengan singa ceritanya? Tolong di-unmute dulu Bu, dibuka dulu. Dipencet. Nah, silakan. Daniel. Ya, Nabi Daniel. Pinter ya. Hebat. Betul Nabi Daniel. Karena Nabi Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Terus ada yang tidak suka, maka dibuatlah tipu muslihat untuk menjerumuskan Nabi Daniel ke kandang singa. Itu ada lagunya ya. Daniel di lubang singa, bam bam bam. Ya kan? Ya. Lagu sing sekolah minggu suster. Oma apa? Daniel di Ya, lubang. terima kasih. Oma Priska Endang, jawabannya betul ya. Oma Oma bisa dapat hadiah. Tolong dicatat ya, Bu Ike. Sekarang gambar yang ketiga, ada apa gambar yang ketiga? Wah, ini cerita yang kalau paling ini terkenal. Mesti tahu ini. Lambaikan tangan Oma yang mau menjawab. Ya, di mute, unmute. Tante Ciu, ayo jawab Tante. Silahkan dibuka dulu mic-nya. Cuy, Tante Cuy. Tante Cui, mamiku. Maminya Evi. apa? Loh. Ya, Tante Cui, dibuka dulu mic-nya. Oh, nggak bisa. Apa? Mic-nya dibuka, Oma. Nggak bisa kayak. Oh. Apa? Apa coba melewat mulut aja deh saya perhatikan. Mulutnya ngomong aja. Apa cerita apa? Oh ya. Tapi lu. Hore. Tante Cui karena jawabannya betul akan dapat emas 5 gram dari Evi. Kok bisa sangkut pautnya Nuh dengan Bahtera itu kenapa toh, Hen? Oh, bulan ini bisa jawab enggak? Bulan ini? Dapat hadiah apa? Enggak, maksudnya Nuh dengan Bahtera itu manfaat hubungannya apa? Nabi Nuh. Ya, dengan Bahtera itu hubungannya apa? Nabi Nuh membuat bahtera untuk memasukkan semua binatang ke dalamnya karena banjir akan datang. Semua keluarganya masuk. Iya masuk, semua binatang juga. Semua keluarga Nabi Nuh masuk dan semua binatang yang ada di darat ataupun di udara sepasang-pasang dimasukkan ke dalam bahtera itu. Setelah 40 hari Nabi Nuh melepaskan merpati untuk melihat untuk melihat apakah banjir sudah reda. Ya. Betul ya Mas Cui? Sudah dicatat ya Ike? Betul. Ya lanjut. Hebatnya PDC gini ya, meskipun mereka kesusahan mencet, tapi dengan mimik aja sudah bisa. Bahasa isyarat pun spesial ini PDC online luar biasa. Tepuk tangan Yuk, yuk, gambar PDC yang online keempat nih. yuk, gambar yang keempat ada apa di gambar keempat? Wah, Buah ini buah apa? Buah apel. jadi kepengen ini. Ayo yang bisa melambaikan tangan. Oh, Oma Fosuva. Ya. Oma Fosuva tolong dinyalakan mic-nya bisa kah?
Bisa. Ya, siapa jawabannya? Apa Oma? Apa Oma? Buah terlarang. Oh, buah terlarang. Betul, itu buahnya buah terlarang. Tokoh Alkitab siapakah yang berhubungan dengan buah terlarang ini? Adam dan Hawa. Ya, betul. Apa bisa cerita sedikit saja, ringkasannya aja, intinya aja. Itu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa. Terus Tuhan mengasih perintah semua buah yang di taman boleh dimakan kecuali buah-buah buah pohon itu. Tapi karena utusan setan, maka si Hawa makan dan dikasihkan kepada suami juga. Ya. Akhirnya dua-duanya. Oh, Ya, terima betul kasih ya. Oma, jawabannya betul. Tapi nih zaman sekarang kalau kita makan buah apel, suami dikasih nggak? Ya dikasih. Harus diberi ya. Kasih setengah. Beda zamannya. Sekarang harus dikasih, kalau enggak nanti suaminya Enggak, kalau melirik-lirik. zaman sekarang kita makan buah apel, suami dikasih. Tapi minta apa buat uangnya buat beli lagi. Begitu. Nanti kalau kamu makan buah apel enggak dikasih, nanti suaminya melirik loh. Kalau zaman dulu tinggal makan penting, sendiri. kalau sekarang kan perlu uang. Oh iya, suster, belinya di pasar ya. Tapi beda loh sama Bugyok. Di Bugyok di sini rumahnya banyak sekali buah-buah, tinggal metik aja, luar biasa. Lanjut. Ini yang keberapa ini? Ini yang kelima ya. Yang kelima. Ada 6. Ayo Oma yang semangat. Panti Bidadari Ndang Asih, kalau misalnya bisa open cam silahkan ya. Nanti yang terakhir. Ya, rambut. Waduh, rambut. Ini kok rambutnya indah sekali ini. Rambut. Ini kok ada laki perempuan rambutnya dipotong. Ada yang tahu Oma nabi siapa yang berhubungannya dengan rambut? Rambut hitam. Ada yang melambaikan tangan? Rambut putih. Kalau rambutnya Rambut. apa itu? Orangnya. Yang sudah jangan lagi, kita yang kasih sudah tidak kesempatan bisa buat teman-temannya menjawab. ya. Kesempatan teman-temannya ya. Mana ini kok banyak Iya yang itu, diam aja. ada di bawah itu. Oh, Lili Setiawati. Ya, Lili Setiawati. Oma Lili. Iya, Di open, mic-nya di open. Mic-nya di open Oma. Bisa. Kayak berusaha. Ya udah mimik aja. Mimiknya aja. Ya, Apa? Simpson. Oh, tak salah Samson. Kalau di Indonesia jadi kepleset jadi Samson. Nih, kalau HP jadi Samsung. Iya. Kalau yang di Alkitab kekuatannya ada di rambut kepala. Tapi kalau di film Indonesia diplesetkan kekuatannya ada di bulu ketek. Ingat nggak Oma apa yang main Benyamin S? Pasti tahu toh film itu toh. Kekuatannya Benyamin S ada di ketek terus dicukur itu hilang kekuatannya itu. Nostalgia Oma Opa, ada film seperti itu kan? Benyamin S, ya. Berarti itu Simpson ya? Simpson dan Delilah. Ya, betul. Ada lagunya loh tuh. Gimana Pak Rudi lagunya Simpson and Delilah? Bulan, kalau suaminya macam-macam rambutnya dipotong aja. Oh, gundul ya. Jadi kekuatannya hilang. Kata Pak Rudi kalau macam-macam disuruh kasih ketek katanya. Terus dipotong. Nah, Ayo lanjut. Pertanyaan terakhir ya Opa. nah ini Bruder Lambretnya gimana? Bruder Lambret apakah sudah bisa buka dari suster dari Panti dari Ndang Asih? Oma Opa Ndang Asih belum, nggak ada ya Ike? Oke, kalau begitu dilanjut aja. Ya dilanjut, Oma Opa silakan. semua. Semangat yang belum menjawab. Ya, Ayo semangat. semangat. Ada hadiahnya loh. Semangat ya. Bintang. Apa hubungannya? Ayo Nabi. Ya, Omali Biocin. Tia Biocin. Oli biotin ya. Dibuka mic-nya bisa Oma? Dipencet HP-nya itu. Dipencet yang gambarnya mikrofon. Oh, nggak bisa, ya udah mimik aja. Bintang tuh apa? Gimana? Oh, hilang. Oh, malah mati. hilang. Ya udah ganti lagi. Siapa Oma yang bisa lagi? Opa yang bisa lagi? Kelahiran Tuhan Yesus. Oh, kelahiran Tuhan Yesus Bukan. Tapi yang sudah jawab ya enggak bisa ikut lagi ya, Oma Lili ya. Nabi ya. Nabi.
ada yang Ibu Hana. Oh iya, Hana juga Ibu. Ya, terima kasih Bu Ike. Apa Oma? Hubungannya dengan Nabi. Bu dipencet itu loh mic-nya. Mic-nya dibuka. Oma Hana. Ya, Silakan. Abraham. ya. Nabi Abraham, betul sekali. Kok bisa tahu ya? Kita siapa? Anaknya Abraham bukan? Oh ya jelas toh, keturunan Abraham. Abraham itu kan keturunannya bertambah bintang. Bapak. Bapak Abraham. Oh mau Pak, yang ini ada lagunya. Ada lagunya enggak? Ada. Yuk kita nyanyi yuk. Lagunya gimana ya? Ayo nyanyi Oma. Ayo Oma, yang semangat, kita goyang. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, putar-putar lalu tepuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. 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 Waduh, biasa. Apalagi nih acaranya nih, sudah sampai ujung pengacara nih. Ujung acara, kita mau apa lagi, sudah selesai? Apa Ike? Ada pengumuman? Pengumuman Ike. Siap. Ada sedikit pengumuman untuk Oma Opa. Ya Oma, PDC berikutnya akan diadakan Rabu minggu kelima tanggal 27 April 2022 dengan pembawa renungan Romo Konstantianus Hadianto PR. Wah, temanya juga menarik ya Oma, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Wah, mendalam sekali. Nanti kita bisa tanya-tanya dengan Romo langsung. Sudah, tim studio pengumumannya hanya sekian, atau mungkin ada tambahan di studio untuk pengumuman Opa Oma? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut untuk kita membawa pujian syukur, terima kasih, kemudian dilanjut dengan doa penutup, lagu sukacita bersama PDC Online, dan lagu Sayonara. Mari silakan. Oke. Oma Opa jangan lupa ya dicatat tanggalnya ya. Untuk 2 minggu ke depan acara kita bertema Kartini. Betul kan Kartini kan? Betul. Biasanya kan kalau PDC di hari-hari tertentu, di hari-hari istimewa selalu ada game, selalu ada hadiah. Wah. Ya, selalu ada hadiah ya Oma. Tanggal 27 April nanti adalah hari perayaan Kartini untuk PDC Online. Oma Opa kalau punya kebaya silakan dipakai Oma. Pakai baju kebaya ya Oma. Pakai kebaya. Kalau punya konde silakan dipakai kondenya. Kalau punya konde dikusir aja. Iya, dikusir aja di krembiar gitu. Pokoknya nanti kita heboh-heboh ya Oma Opa ya tanggal 27 Maret jangan lupa. Allah itu baik ya. Tapi tidak terbatas kebaya loh. Boleh ada baju Bali atau baju daerah lainnya silakan dipakai Oma. Iya. Batik juga boleh ya. Boleh. Yang tidak ada kebaya juga boleh batik. Ya. Boleh. Oh, Oma Opa, Yesus itu luar biasa ya. Luar biasa nggak Oma Opa? Hari ini bisa berjalan PDC Online dengan sangat meriah, bersemangat dan sukacita. Luar biasa karena Allah itu baik, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Kita mau ucapkan terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih 1000, 2000, 3000. Terima kasih berjuta-juta. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000, pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih Suster, Bruder, Oma, Opa yang sudah bersama kita dari awal acara sampai penghujung acara. Kita mau tutup ya acara ini dengan doa. Kita mau berterima kasih dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih karena kami boleh bersukacita, boleh mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Sesaat kami akan kembali melakukan kegiatan kami ya Bapa. Sertai setiap kegiatan kami, sertai setiap pertemuan yang akan kami lakukan, setiap perjalanan yang akan kami tempuh. Kiranya berkat keselamatan mengiringi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin semakin dekat kepadamu. Kami ingin mempersiapkan diri kami untuk menyambut Paskah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sukacita PDC Online. Oma Opa, kita menyanyikan lagu Sukacita PDC Online untuk menutup acara ini. Halo kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kamu di sana.
tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayo suster. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo oma. Mari bertepuk tangan. Ayo opa. Ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. IDC tetap menjadi berkat. Tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. IDC online tetapi nanti di depan layar melepas rindu. Duduk manis tetap tersenyum, hati senang badan tetap sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Sayonara opa. Sayonara. Sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Bilang si Patu bilang. Bilang si Patu bilang. Bilang si Ramalan. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Kapan-kapan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau 27 April. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan dunia. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Mungkin lusa atau 27 April.